Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat bersama dengan Papi Ropan kembali. Kita lanjutkan pembicaraan atau pembahasan dengan babak 16 besar Liga Champions atau UCL yang akan dimainkan Rabu dini hari. Memang masih ada 2 pertandingan di Kamis dini hari antara Salzburg melawan Munchen dan Inter Milan menghadapi Liverpool. Namun kali ini kita akan berbicara sesuai dengan janji saya kemarin setelah membahas Paris Saint-Germain melawan Los Blancos Madrid. Sekarang saatnya kita melihat kemungkinan Manchester Biru, the Citizens Manchester City, apakah akan mampu menggilas tuan rumah Sporting Lisbon yang akan dimainkan di Stadion Jose Alvalade di kota Lisbon. Di atas kertas pasti semua akan menjagokan tim asuhan Pep Guardiola. Wajar saja dengan kedalaman skuad yang oke punya, sangat mewah, yang dimiliki oleh Manchester City, mereka memang difavoritkan untuk bisa mengalahkan Sporting Lisbon. Apalagi kalau melihat bahwa penampilan City ini di fase grup kalau bicara di UCL menjadi juara grup, bahkan melangkahi Paris Saint-Germain yang di dalamnya ada Mbappe, ada Neymar, ada Messi yang harus turun di peringkat kedua. Namun City juga tidak bagus-bagus amat kalau melihat dengan pertandingan-pertandingan yang mereka mainkan di fase grup A, di mana mereka menjadi juara grup. Setidaknya ada 2 kekalahan mereka. Ketika mereka bertandang ke Paris di Parc des Princes, mereka kalah dari PSG dengan 2-0. Dalam pertandingan terakhir, pertandingan ke-6 yang berlangsung pada 8 Desember yang lalu, 2021, tim asuhan Pep juga tumbang di luar dugaan dari tuan rumah RB Leipzig dengan skor 2-1. Jadi ini yang membuat bahwa kemungkinan bagi Lisbon juga untuk bisa membuat kejutan masih terbuka. Namun City adalah City, tim yang lagi bagus, yang lagi konsisten di Liga Premier Inggris. Mereka sekarang ada di peringkat paling atas di puncak klasemen, unggul 9 poin dari peringkat kedua Liverpool. Mereka datang dengan rasa percaya diri, lebih enjoy. Kemarin juga ketika mereka membantai Norwich 4-0 di IPL, Pep mengistirahatkan sejumlah pemain terbaik mereka, di antaranya Kevin De Bruyne, Rodri, Cancelo tidak dimainkan, Aymeric Laporte, John Stones semua ada di bangku cadangan. Dan mereka bermain dengan tim yang ada di starting 11 itu seperti Zinchenko yang dimainkan, masih ada Walker, masih ada Nathan Ake, memang Ruben Dias dimainkan dengan penjaga gawang terbaik mereka, Ederson Moraes. Namun kan kalau bisa melihat di pemain-pemain yang ada di tubuh City ini nggak ada kalau bisa dikatakan tim A, tim B, Semua ini pemain-pemain yang bagus. Kecuali pemain-pemain muda, Miketi yang ada sana, Kai yang Liam Delap, itu pemain-pemain muda semua. Tapi kalau selebihnya ini antara di bench dan di starting 11 sama. Kualitasnya oke semua. Makanya bagi Pep ini dia hanya melihat calon lawan siapa, kemudian siapa yang lebih bukar. Jadi semua pemain ini nggak akan menjadi jaminan untuk bertanding di setiap laga. Semua tahu Pep punya opsi menghadapi tim A, tim B, tim C, dia punya pemain-pemain sesuai dengan skema opsi yang dia pilih, taktik, strategi yang dia mainkan. Karena semua pemain ini siap dengan pemain manapun. Dengan false nine dia, lewat 4-3-3 dia, semua berkembang dengan bagus. Dan itu sudah terbukti memang di IPL. Nah, melawan Sporting Lisbon pasti Pep akan memainkan dengan tim terbaik sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kalau melihat dari kemarin yang saya sebut sejumlah pemain diistirahatkan termasuk Kevin De Bruyne, Cancelo, bukan tidak mungkin Kevin De Bruyne akan main lebih awal. Kalau melihat di starting 11 mereka, Ederson Moraes akan dibawa Mister, Cancelo akan mengisi posisi Kyle Walker karena Kyle Walker ini tidak boleh bermain. Dia masih scoring. Terakhir di Leipzig, dia mendapat kartu merah saat City itu tumbang 2-1 dari Leipzig sehingga dia tidak boleh bermain. Nah, posisi dia nggak ada Kyle Walker juga nggak masalah bagi City.
Mereka masih punya Cancelo. Di kiri akan ditempati oleh Zinchenko. Nah, di tengah ini pasti Ruben Dias dengan Aymeric Laporte. Kalau ada perubahan di belakang, misalnya ya, Cancelo tetap akan di kiri dimainkan oleh Pep, maka di kanan masih bisa ditempati oleh seorang John Stones. Ya. Ini yang bisa dilakukan oleh Pep. Nah, sekarang bagaimana di lini tengah? Kevin De Bruyne pasti akan balik. Rodri pasti akan masuk di sana. Tinggal kita melihat apakah Gundogan dimain lebih awal atau Bernardo Silva. Saya lebih memilih mungkin Bernardo Silva main lebih awal. Gundogan akan bangkit dari bench atau dari bangku cadangan sebagai super sub. Ya, kalau dengan 3 gelandang ini kemudian ditunjang dengan 3 pemain depan. Pemain depan di kanan pasti Riyad Mahrez yang sejauh ini sudah membuat 5 gol di Liga Champions. Ya, tertinggi di antara semua pemain City. Kemudian antara Foden dan juga dengan Sterling yang bisa ada di sana. Ya kan? Bisa aja Sterling bermain di kiri dan Foden di false nine, atau bertukar dengan Foden agak ke kiri dan menarik Sterling bermain di depan. Opsi lain, kalau kita bicara dengan opsi lain, katakan Ilkay Gundogan main berpasangan dengan Rodri dan KDB. Nah, di depan Foden tidak main. Lebih dulu dimainkan Sterling ada di kiri. Yang memainkan false nine adalah Bernardo Silva. Bisa saja dilakukan oleh Pep atau mendorong KDB dengan Silva akan bermain dari sayap kanan. Tapi saya pikir KDB akan mengontrol di tengah ya untuk menjadi pembagi bola yang bersama dengan Rodri yang akan main lebih dalam dikit, dan KDB bisa berdiri mungkin akan bahu-membahu dengan Bernardo Silva dan Riyad Mahrez dari kanan. Nah, inilah opsi-opsi yang ada di kepala Pep yang dia bisa mainkan menghadapi Sporting ini. Namun tetap bagaimanapun bagi Ruben Dias, bagi Laporte di sana, entah dengan Jones yang main lebih awal atau Cancelo di sana, tetap harus berhati-hati. Karena Sporting ini punya pemain seperti Paulinho ya, yang juga mungkin sudah membuat 3 gol di Liga Champions. Mereka masih punya Pote, ya panggilan Pote ini Gonçalves atau Pedro Gonçalves, ini pemain yang bagus, 4 gol di Liga Champions, masih muda juga, banyak dilirik oleh tim-tim besar Eropa. Di belakang kalau pelatih Sporting Lisbon, ya, Ruben Amorim ini bermain katakan dengan pola yang sering mereka mainkan, yaitu dengan 3 back, 3-4-2-1. 3 di belakang akan dikomandoi oleh Sebastian Coates, kemudian Fedal dan Inacio. Di depan penjaga gawang mereka Adan. Nah, gelandang mungkin akan bergantian. Ada Rey sana yang akan bisa bermain, Ugarte yang bisa bermain, Bruno Tabata, João Palhinha yang bisa ditampilkan, siapapun itu. Yang harus diperhatikan selain Paulinho yang ada di garis depan, Pablo Sarabia, ya, mantan pemain PSG yang juga pemain tim nasional Spanyol, bersama dengan Nuno Santos. Sarabia juga sudah ikut membuat gol ya, kalau tidak salah 1 atau 2 gol di Liga Champions bersama dengan Nuno juga. Jadi 3 yang berada di lini serang Sporting ini akan berbahaya, bisa merepotkan bagi Ruben Dias dan kawan-kawan yang ada di belakang, termasuk penjaga gawang Ederson Moraes. Jadi mereka bisa mendatangkan ancaman besar. Namun kalau kita lihat lagi di fase grup, ya, jika City pernah 2 kali kalah, Sporting Lisbon itu pernah 3 kali kalah. Mereka menjadi runner up di grup C di belakang Ajax, dan dalam pertandingan penentuan mereka mampu mengalahkan Borussia Dortmund, Erling Haaland dan kawan-kawan dengan 3-1 di Stadion Jose Alvalade. Ini yang menentukan langkah mereka untuk bisa lolos, karena pertandingan di Dortmund mereka kalah 1-0 saat itu. Di situ juga ada klub Besiktas yang 2 kali mereka menang. Nah, mereka memang unggul dari Dortmund, menyingkirkan Dortmund dan ada di belakang Ajax. Kalau melihat dengan 3 kekalahan mereka itu dipermak habis oleh Ajax bermain di kandang mereka di Sporting Lisbon di Alvalade. Itu kalah 5-1 di pekan pertama mereka ya, di pertandingan laga matchday pertama. Saya pikir dengan kekalahan ini bisa bagi Pep ya, untuk bisa Ajax aja bisa mengalahkan 5-1 bermain di Lisbon, apalagi dengan City. Namun memang kita tidak boleh mengcompare demikian. Namun bisa dilihat kan, kedalaman Ajax dengan kedalaman City kan masih City di atas. Kalau bisa lihat dengan permainan tim, kemudian bagaimana kualitas juga pemain. Bermain juga di Ajax menang 4-2 melawan Sporting. Ya. Dan saya pikir bisa. Karena Dortmund juga sudah katakan menang dengan 1-0. Dengan kelebihan kualitas permainan ya, dengan permainan secara tim, karena
kita lihat pasukan Pep ini kan bukan saja jago bermain secara sebuah tim ya, mereka bisa kolektivitas sangat unggul dengan permainan agak tiki-takanya gaya Pep ya. Dengan fase 9 di 4-3-3-nya bagus, mengalirkan bola dari kaki ke kaki, semua bisa pegang bola pemain, apalagi lini tengah yang sangat kuat. Mereka juga punya pemain-pemain yang unggul dalam skill individu ya, pemain skillful, teknik bagus ya. Cara bermain enak untuk ditonton kalau bermain, melihat City bermain ya. Semua pemain seperti ya, kita bermain dengan PS ya, bagaimana bisa mereka itu bergerak dengan sangat bagus, sudah betul-betul terorganize dengan baik sekali. Membuild up serangan mereka, belakang tengah sangat oke sekali ya bermain. Di tengah itu tidak akan bergantung terhadap seorang KDB, walaupun KDB bisa mengatur ritme, tetapi mereka masih punya Rodri, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan yang semua bisa megang bola, bisa mengatur juga serangan ke depan. Jadi ini yang menyulitkan lawan-lawan. Siapa yang mereka harus jaga, siapa yang mereka harus kawal. Apakah Mahrez, Sterling atau Foden di depan? Ini yang menjadi kesulitan bagi semua tim kalau ketemu dengan City. Karena mereka tidak akan bergantung kepada satu orang pemain. Ketika di lini depan mereka mentok, ya sulit untuk bisa berbuat banyak karena pertahanan yang sangat kuat. Datang solusinya dari lini kedua yang sangat kuat. Punya pemain-pemain juga yang bisa menembak dari luar kotak penalti dengan baik. Nah, dalam bola-bola set piece pemain-pemain belakang City sangat baik juga dengan Aymeric Laporte, Ruben Dias atau John Stones yang kuat di dalam duel bola-bola atas. Kemudian pergerakan dari dua sisi flank. Mereka punya Cancelo dan Zinchenko yang oke. Kendati harus tidak tampak Kyle Walker. Kalau Cancelo bermain kita tahu bersama. Ini pemain Portugal yang saya pikir, saya rasa bersama dengan Ruben Dias tahu bagaimana untuk bisa mematikan karakter gaya permainan dari Sporting Lisbon. Nah, kemenangan saya pikir ada di City ya. Presentasinya mungkin 60-40, bukan 55-45, bahkan 60-40. Karena memang saya meyakini City ini unggul ya. Secara kualitas mereka unggul. Dan pasti Sporting itu akan bertahan. Nah, saya khawatir mereka bermain dengan 3 back. Ini berbahaya. Mereka sulit menghadang kalau bermain dengan 3 back ini. Sama ketika lawan Ajax bermain dengan 3 back juga. Mereka hancur dengan 5 gol bermain di Lisbon. Nah, ini yang bisa terjadi juga ketika mereka menjamu Manchester City. Ya. Karena Manchester City kuat dari semua lini. Ya. Dari sayap bagus, dari tengah bagus. Ini akan kita tunggu. Seberapa banyak gol yang akan diciptakan oleh pasukan Pep Guardiola, atau seberapa bagusnya lini belakang, termasuk penjaga gawang Sporting Adan untuk bisa menahan setiap gempuran pemain-pemain City. Paling tidak bagi City agak sedikit aman kalau babak pertama mereka bisa menyelesaikan dengan tanpa kemasukan. Ini sudah bagus, sudah top punya. Sambil berharap di babak kedua bagaimana mereka juga bisa menghasilkan imbang atau bisa mencuri gol. Namun saya pikir agak sulit buat mereka ya. Sekali lagi, kalau bermain dengan 3 back akan berat bagi Sebastian Coates, Vidal dan Ignacio di belakang untuk bisa menahan pemain-pemain City yang sangat bagus di dalam teknik mereka. Ya, bermain dengan kolektivitas yang sangat tinggi. Jadi ini akan menjadi milik bagi Manchester City untuk bisa lolos dari babak 16 besar ke babak 8 besar. Kita akan nantikan duel di Stadion Jose Alvalade antara Sporting dan City. Sampai di sini pembicaraan saya. Ciao.